Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem ekonomi liberal. Tapi sebelum itu, jangan lupa kita awali pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa subscribe. Sistem ekonomi liberal disebut juga dengan sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez-faire. Sistem ekonomi liberal merupakan suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Filsafat atau ideologi yang menjadi landasan kepada sistem ekonomi liberal ini ialah bahwa setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi sebuah kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan keuntungan kepada dirinya. Maka pada waktu yang sama masyarakat akan mendapatkan keuntungan juga. Dengan demikian, setiap orang akan bebas bersaing dengan orang lain dalam bidang ekonomi. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations tahun 1776 juga menunjukkan bahwa kebebasan berusaha didorong oleh kepentingan ekonomi pribadi merupakan pendorong kuat menuju kemakmuran bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah sistem pasar bebas ini bisa menciptakan efisiensi yang cukup tinggi dalam mengatur kegiatan perekonomian. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia ketika baru merdeka. Salah satunya adalah permasalahan dalam bidang ekonomi. Pemerintah Indonesia mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Namun pengeluaran tersebut tidak diimbangi dengan pemasukan. Akibatnya terjadi defisit anggaran. Pemerintah berusaha untuk mengatasi keadaan tersebut dengan melakukan beberapa kebijakan. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. 1. Pinjaman pemerintah. Pemerintah RI mengajukan pinjaman luar negeri kepada berbagai pihak pada tanggal 20 Maret 1950. Hasilnya pemerintah mendapatkan pinjaman sebesar 1,6 miliar. Selanjutnya dalam sidang Menteri Uni Indonesia Belanda, pemerintah RIS memperoleh utang atau kredit sebesar 200 juta. Selanjutnya dana tersebut digunakan untuk membangun proyek pengangkutan, jalan, telekomunikasi, pelabuhan, kereta, api, dan perhubungan darat untuk bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. 2. Pemerintah menggenjot ekspor. Pada kurun waktu 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953, suasana di semenanjung Korea mencekam akibat terjadi perang saudara yang melibatkan Korea Utara yang didukung Tiongkok dan Uni Soviet melawan Korea Selatan yang didukung blok barat, utamanya adalah Amerika Serikat. Akibat perang Korea ini, kebutuhan sumber daya alam Indonesia seperti karet dan minyak bumi meningkat drastis, terutama yang diekspor ke Korea. Hal ini menjadi sangat menguntungkan bagi Indonesia sehingga melahirkan istilah Korean Boom. Keuntungan ekspor untuk sementara waktu mampu mengatasi kesulitan dalam anggaran pemerintah dan neraca pembayaran Indonesia. Sayangnya, pengaruh eksternal yang positif ini tidak bertahan lama. Alasannya, penghasilan devisa tersebut kemudian diikuti oleh melonjaknya keinginan konsumtif atau pemerintah dan swasta.
untuk mengimpor barang yang menguras devisa. Kondisi seperti ini merupakan suatu fenomena yang belakangan dikenal dengan sindrom Dutch tensions atau gejala perekonomian yang hanya bertumbuh pada satu sektor. Pendapatan tambahan devisa ini begitu cepat menguap sehingga anggaran belanja 1952 mengalami defisit lebih besar daripada tahun 1950. Dengan demikian, setelah Korean Boom berakhir dan bertukar dengan Korea Sloom, kita bisa tahu bahwa perekonomian Indonesia salah satunya bertumbuh pada sektor pertanian. Tapi selain itu kita juga bertumbuh pada sektor-sektor yang lain, apalagi setelah pembangunan di mana sektor minyak dan yang lainnya pun menjadi andalan dari pendapatan Indonesia. Ketiga adalah persaingan finansial ekonomi atau yang dikenal dengan nama FINEC. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan FINEC yang berisi 1. Persetujuan FINEC hasil KMB dibubarkan. 2. Hubungan FINEC Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEC didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Hasilnya, pemerintah Belanda tidak mau menandatangani perjanjian tersebut sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga tanggal 3 Mei 1956 akhirnya Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB. 4. Rencana Pembangunan 5 tahun (RPLT). Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Insinyur Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun RPLT yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah. RPLT mengalami kegagalan disebabkan oleh adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958, mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
5. Musyawarah Nasional Pembangunan. Pada masa Kabinet Juanda, terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan dari MUNAP ini diadakan adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal. 1. Menerapkan sistem persaingan bebas. 2. Adanya pengakuan terhadap hak individu. 3. Setiap individu bebas memiliki barang dan alat-alat produksi. 4. Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. 5. Motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri. 6. Peranan modal sangat penting. 7. Peranan pemerintah dibatasi. Kelemahan sistem ekonomi liberal. 1. Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat. 2. Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. 3. Banyak terjadinya monopoli masyarakat. 4. Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. 5. Pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena persaingan bebas tersebut. Kelebihan sistem ekonomi liberal. A. Setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri. B. Setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. C. Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. D. Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. E. Kualitas barang lebih terjamin. F. Kualitas pelayanan terjamin. Terima kasih dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya.